ikuti prosedur yang ada di sini. Seperti ini kan, buka GeoGebra, ketik fx sama dengan x kuadrat. Nah, di sini ada formulanya. Oke, temukan hasil yang diminta. Paham? Bisa? Kenapa kita membuat ini? Tujuannya adalah supaya nanti kalian bisa menganalisis perubahan grafik. Kalau dia translasi di mana perubahannya, refleksi di mana, terus dilatasi di mana. Dan outputnya nanti kalian bisa menyusun persamaan fungsi yang baru. Seperti yang udah kita pelajari sebelumnya tadi. Bisa ya, Nak? Bisa. Oke, kita mulai ya. Bagi kelompoknya. Dari sini hitung 1. Hitung 1. 2, 3, 4, 1, 2. Oke. Kamu 3 kan, Aska? Aku 4 ya, terakhir ya. Yang 1 kelompok 1, yang 2 kelompok 2, yang 3 kelompok 3, yang 4 kelompok 4. Cuma kalau tidak sama boleh kelompok 1, 2, 3, 4 atau boleh buat kelompok cibi-cibi ya, buat namanya ini kan 1, 2, 3 tambahin 4, nomor 4 satu lagi ya. Anggota kelompoknya ditulis namanya, jangan nama panggilan, ini nggak tahu nanti. Oke, ini ada tujuannya udah kita sebut tadi. Nah, yang kita gunakan smartboard ini ya, jadi boleh bergantian setiap kelompok. Kemudian ini ada aktivitas 1, coba lihat translasi pergeseran. Buka GeoGebra, ini sudah membukakan ya, ketik fungsi dasarnya ini. Nah, buat 2 buah slider di GeoGebra. Kalau nanti kalian tak tahu penggunaannya, dari sini kan kita bisa buka YouTube atau buka Google ya. Jangan ChatGPT-nya yang kalian buka ya. Nah, tolong. Jadi ini bisa untuk kalian penggunaan GeoGebra ini kalau bagi yang lupa. Itu diselesaikan setiap titik-titik ini. Kan ada kan titik-titik apa? Itu diisi. Aktivitas 1 sampai aktivitas 3 itu memandu kalian supaya bisa memecahkan masalah tantangan yang bagian D. Jadi resultnya akhirnya adalah masalah D. Harus kalian pecahkan. Paham, Nakku? Paham? Oke, silakan dikerjakan. Baca bismillah. Buat 2 slider di GeoGebra, terus nanti dikasih nama H sama K. Baru nanti kita ketik. Baru yang itu apa kali? Siapa? Kacamata juga ya, bukan kacamata ini. Jadi mana? Iya. Biasa lagu Apa lagi? Iya, ini apa lagi? Ya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada
pertama akan dijelaskan oleh Agung. Aktivitas 1, pergeseran atau translasi. Langkah pertama, buka GeoGebra fx sama dengan x kuadrat. Buat dua buah slider di GeoGebra, beri nama H dan K. Ketik fungsi baru gx sama dengan f dalam kurung x kurang h tambah k. Tahap keempat, geser slider K naik atau turun dan amatilah. Jika K sama dengan 3, grafik bergeser ke arah atas sebanyak 3 satuan. Lalu jika K sama dengan 3, maka grafik bergeser ke arah bawah sebanyak. Tunjukkan dengan GeoGebra. Mana ya? Tunjukkan. Bikin dulu. Jadi tahap keempat, geser slider K naik atau turun amatilah. Pertama, jika K sama dengan 3, Mana grafik K bergeser ke arah atas sebanyak 3 satuan. Nah, ketika slidernya K-nya berganti 3, apa yang terjadi? Naik sebanyak 3 satuan. Iya, itu di-zoomkan GeoGebra-nya biar keluar angka 3-nya. Iya. Pas? Pas. Oke, silakan. Geser dia ke min 3. Lalu sabar dulu. Tunggu. Agun sambil cakap. Lalu jika K sama dengan 3, grafik bergeser ke arah bawah sebanyak 3 satuan. Mana nampakkan min 3-nya? Beda. Jadi nilai K itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi turunnya. Naik turunnya. Kalau fungsinya f x kurang h tambah k, benar ya? K itu sebagai variabel atau konstanta? Konstanta, good. Terus yang h. Lalu geser geser slider H tahap 5, geser slider H kanan atau kiri dan amatilah. Pertama, jika H sama dengan 2, maka grafik bergeser ke arah kanan sebanyak 2 satuan. Lalu jika H sama dengan min 2, maka grafik bergeser ke arah kiri sebanyak 2 satuan. Itu saja dari kami. Berdiri kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Aktivitas 2, hapus fungsi gx sebelumnya. Ketik fungsi baru p dalam kurung x sama dengan kurang f dalam kurung x. Jadi seperti ini hasil dari p dalam kurung x sama dengan kurang f dalam kurung x. Sumbunya x, kecerminan dari sumbu x. Jangan dihapus. Dengan f dalam kurung kurang x. Gunakan fungsi lain seperti f dalam kurung x sama dengan x. X dalam kurung x sama dengan f dalam kurung ini.
berhadapan sama Mana benda awalnya? ini Yang warna apa kurvanya? ungu. Ungu. Kemudian Terus diketik QX sama dengan F. apa yang terjadi? Dia berhadapan gitu. Berhadapan berarti Minat. bercermin terhadap sumbu apa? Dia Sumbu sama apa? dengan X. Sumbu apa yang ke bawah itu? Y. Sumbu Y. Maka kan apa yang terjadi? Jadi ini cerminan nih. Oke. Sudah? Ya, selamat tutup. Tutup. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menggambarkan contoh fungsi grafik ketika Rx sama dengan AFX. Kemudian kami membuat slider A. Lalu ketik fungsi Rx sama dengan A kali Fx. Set A menjadi 3. Grafik tampak lebih kurus dibanding grafik asli. Lalu set A menjadi 0,5. Grafik tampak lebih lebar dibanding grafik asli. Oke, dari sini kita tahu ya kalau misalnya grafik A berjumlah 3, grafik akan menjadi lebih kecil atau menyempit. Nah, sedangkan jika grafik menjadi 0,5, grafik akan menjadi lebar atau membesar. Oke, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi kami yang disampaikan oleh R. Yang mengikuti kurva Fx sama dengan X.
translasi. Kesimpulan. Persamaan fungsi yang baru terakhirnya apa? Itu terakhirnya jadi fungsinya apa? Di aktivitas 1 itu bahas translasi. Jadi ini hasil grafiknya. Grafik dari X kuadrat. Ketika slidernya kita geser ke angka 3 untuk H, apa yang terjadi? Grafiknya berpindah ke kanan sebanyak 3 langkah. Begitu juga sampai ke 5. Bakal bergeser ke 5. Fungsinya apa yang terjadi? Yang tadinya X kuadrat berubah menjadi X kurang 5 pangkat 2. Tapi kalau kita geser ke kiri 5 langkah, tapi fungsi berubah jadi X tambah 5. Apa maksudnya? Ketika translasi horizontal terjadi, maka kalau dia ke kanan, ini menjadi positif negatif. Oh iya, negatif. Ketika dia ke kiri, dia jadi positif. Oke ya? Pergeseran itu, translasi itu terjadi bisa naik, bisa turun, bisa geser kanan. Fungsi yang awalnya X kuadrat berubah menjadi X kurang berapa langkahnya? X kurang 3 atau X tambah fungsi lainnya. Kalau tadi X kuadrat ya, ini kita ganti jadi X kuadrat tambah X. Fungsinya ini yang warna hijau. Oke? Kemudian Umi negatifkan semua fungsinya ini. Jadi negatif kali buka kurung X kuadrat tambah X. Apa yang terjadi? Kurvanya jadi terbalik. Ini membuktikan adanya pencerminan terhadap sumbu X. Tapi ketika kita mau cerminkan terhadap sumbu Y, kita ganti semua X yang ada dalam fungsi menjadi negatif, dan akan terlihat seperti yang warna abu ini. Ini kan seharusnya di sini, jadi kemari. Ini di sini, jadi kemari. Oke, berlipat ya. Seperti atas ini kalau terhadap sumbu Y, kalau terhadap sumbu X seperti ini. Bisa ya? Oke. Nah, untuk yang ketiga itu dilatasi. Ini fungsi awalnya kan X kuadrat yang warna hijau. Tapi ketika fungsi itu dikalikan dengan konstanta, anggaplah konstantanya 5. Maka yang tadi si hijau berubah jadi si merah ini. Kalau kita buat dia jadi minus 3,8, kebalik dia. Tapi kalau kita buatnya makin kecil angkanya, walaupun sama-sama positif, nah si satu bakal nimpa si grafiknya. Ketika dikali 2, apa yang terjadi? Menyempit. Ketika dia 0, masih positif ya, dia akan melebar. Jadi dilatasi itu kan konsepnya perkalian. Makin besar angka yang kalian kalikan dengan satu fungsi, fungsi itu akan makin
merapat. Makin kecil, tapi selagi dia positif, dia akan mengembang. Tapi kalau dia negatif, apa yang terjadi? Turun ke bawah. Membalik dia. Oke? Bisa ya? Oke. Masalah yang terakhir adalah masalah tantangan. Jadi ada perusahaan logistik yang mau buat logo dari fungsi X kuadrat yang warna orange. Dibilangnya ada transformasi yang terjadi dari X kuadrat ini. Pertama digeser 4 satuan ke kanan. Jadi seperti yang dibuat kawanmu tadi, awalnya yang X kuadrat berubah jadi X kurang 4 karena perpindahan horizontal. Jadi dia dikasih minus 4 karena dia ke kanan. Kemudian hasil translasi ini ditranslasikan lagi secara vertikal tapi ke bawah. Minus 3 jadinya. Langsung dikurang 3. Setelah itu direfleksikan terhadap sumbu X yang harusnya warna hijau, refleksi jadi yang warna biru. Maka hasil akhirnya logonya adalah grafik yang biru. Oke? Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Untuk translasi, kalau dia horizontal, maka berapa bilangan pergeseran itu? Kalau dia ke kanan, negatifkan X-nya. Kalau ke kiri, positifkan X-nya. Kalau dia vertikal, fungsinya atau Y-nya ditambah ke atas. Kalau dikurang ke bawah. Terus untuk pencerminan, refleksi, kalau dia fungsinya dinegatifkan keseluruhan, maka yang terjadi adalah cermin terhadap sumbu X. Sementara ketika nilai yang di dalamnya yang dinegatifkan, nilai X yang di dalam negatifkan, maka itu terjadi cermin sumbu Y. Sedangkan untuk dilatasi tadi terjadi pembesaran pengecilan tergantung skala dilatasi. Dan yang terakhir, jadi ini namanya kumpulan transformasi komposisinya. Jadi berbagai transformasi dicampur, bisa menggunakan grafiknya. Oke? Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.